Dinas pekerjaan dari jam 9 ke jam 15, ntar Dina perlu datang ke 20 toko, kalian rubah jadi 20 toko, pasti ada risiko. Ya, ini kan rutinitas di sini nih, 30 toko seharian. Saya rubah Pak jadi 20 toko, ya apa ya? Ya udah nggak apa-apa, sehari nggak akan ketahuan, 2 hari nggak ketahuan, 3 hari nggak ketahuan, sampai akhir bulan nggak panggil kepala dikir, ya. Bulan depan gitu lagi, habis. Bulan depan gitu lagi, habis kontrak. Habis kontrak. Karena kalian ngerubah siklus yang harusnya 30 toko, kalian rubah sendiri. Atau Pak, saya mah capek hari Senin, kewe Selasa digeber. Boleh, ada yang begitu. Pak, poe ini saya gawe setengah poe, tapi isu kan 2 gawe sapoe setengah orang. Jadi saya sampai jam 12 saya pulang. Tapi besok sisa yang dari jam 1 sampai jam 3 nya saya cover di besoknya. Bisa. Tapi konsisten nggak kalian bakal melakukan itu? Karena pas isuk nah, karya apa? Tokonya lupa. Pas isuk nanti, aduh karya apa? Sama kayak kalian ketika harus melakukan puasa. Puasa wela ayeuna. Karena terkuat. PT batal. Ayolah, kayak dibayar ke puasa. Pas ke puasa hari apa bayar? Tidak bisa konsisten. Ini aja udah nggak beres, gimana mau naik ke sini gitu. Nah, sekarang pribadi aja masing-masing ya. Hidup saya konsisten nggak hidupnya? Hidup saya konsisten nggak? Dari jam kerja, dari jam bangun sampai jam tidur, kebangun lagi. Jam bangun, jam tidur, 24 jam. Nah, siklus hidup. Konsisten nggak? Saya juga begitu. Karena saya buat tegas-tegasan dulu perharian dulu gawe pertanyaan gitu. Jadi saya laporan lomba. Udah. Tapi dalam hati isukan laporan lombanya diisukan di gawe kurang. Kudu konsisten. Saya bikin note atau saya bikin teguran secara lisan saja. Lu kayak ingatkan yang menurut beres. Pak Ican beres. Wah, langsung. Ya sih kok. Karena yang kemarin saya sudah dengan akal sadar saya melakukan pengurangan rutinitas. Itu kan berubah ganti. Makanya ada istilah ketika AO nggak nyampe, AO-nya dibayar di bulan depan, di besoknya. Ketika AO nggak masuk, dibayar di hari berikutnya. Omset nggak masuk omset besoknya, betul kan ya? Itu kan bayar hutang. Nah kalian ada target harian, ada omset harian. Yang dikirim di grup itu kan tuh omset pencapaian harian kan? Tahu ketika itu nggak masuk, jadi PR ke besoknya nggak? Enggak lah, yakin lah. Misalnya, Asep omset hariannya 20 juta, nyampainya 15 juta. Jadi hutang 5 juta, nah kaisuk saya jadi 25. Ya, tapi anggar mudahnya tetap sama 15 juta. Tuh. Oh, karena apa? Rutinitasnya cuma 15 juta. Bukan 20 juta. Karena untuk naik 20 juta, kayak baru digebrek-gebrek. Gitu. Gitu. Baru bang. Maksudnya biar nggak ngantuk. Tadi ada yang ngantuk. Biar nggak ngantuk. Ya. Jadi posisinya kalian rubah jam kerja, kalian rubah rutinitas di jam kerja, rusak hasil kerja. Kalian rubah rutinitas di jam tidur, rusak tubuh Anda. Kalian rubah di jam bercengkerama di keluarga, rusak keluarga. Kalian rubah di jam bangun, rusak absensi Anda. Kalian rubah perjalanan briefing, ya, rusak koordinasi Anda. Rubah KB, rusak. Ya, karena ini sudah jadi udah setelan. Beruntungnya kita jam kerja dari jam pagi sampai sore, tidak dibikin shift. Coba kalau karyawan yang dibikin shift itu ngerubah siklus hidupnya tuh bingung. Satpam, pernah ada yang kerja shift-shiftan? Besok shift pagi, besok shift siang, SPG. Ya, Ria, terus ketika shift pagi ke shift siang enaknya asam panjang. Shift siang besok ke shift pagi asam pendeknya. Maksudnya shift siang shift pagi deh, Ria masuk jam 2 SPG dulu. Jam 2 masuk pulang kantor jam 9, 10. Nyampe rumah jam 11. Itu pun mau dijemput. Kalau enggak ya jam 11 lah. Jam 11. Tidur jam 11. Besoknya harus masuk lagi jam 7. Siklus hidupnya tuh langsung gak enak tuh. Tapi kalau yang shift pagi pulang jam 3, dia panjang tuh. Pulang jam 3, tidurnya jam 10, kan dari jam 3 sampai jam 10 itu kan kosong kan? Jam 10 bangun, shift siang. Bisa bangun siang. Ya. Besoknya gitu lagi, rubah lagi shiftnya. Itu ngatur pola hidupnya bagaimana? Kita bersyukur shift kerja, shift hidupnya satu hari, satu waktu. 8, kalau dalam aturan kan 84 ya. Ya kalau kita mulai kerja jam 7 sampai jam 5 ya.
pulang jam 5 juga karena sudah kosong sini. Siklusnya sama kan? Udah gitu ya terus. Bahkan ketika kalian tahu jam 6 baru pulang dari kantor, Sabtu pun merasa kalau pulang jam 3 teh asa sore teh. Bener ya, Wak? Makanya orang badminton di poe Sabtu. Biasa kaimah jam 5 ya, Wak, jam genap badminton di Sabtu. Jadi seakan-akan hari biasa. Tapi diisi pakai olahraga. Lihat siklus hidupnya. Dan kalian rubah siklus hidupnya salah satu di jam ini rubah hasilnya. Nah, kalau kalian sama aja apa dah kieu wae, udah kata Pak Rudi langsung ingin kamu orang gagal, kamu orang gagal, orang gagal, orang gagal. Enggak, bedaannya orang gagal. Terus kan konsisten dengan kegagalan. Ya udah gagal terus. Gagal. Kamu orang nggak bagus omsetnya, kamu nggak bagus omsetnya, nggak bagus omsetnya. Terus kalian konsisten dengan nggak bagus, ya kok bakal kayak terus. Sampai pada titik tadi yang digebrak. Dok, karena udah ini tayangan tanya ditanya wae baru berubah. Merasa nggak ada yang berubah, pasti ada yang berubah. Yang tadinya 15 toko jadi 20 toko. Yang tadinya nawarkan cuma 3 item jadi 7 item. Yang tadinya balik jam 5, jam 3 jadi balik setengah 5. Mana yang mudah? Ketika hasilnya berubah, berubah. Cuma caranya konsisten langsung dikunci dah perubahan yang bagus dikunci. Teng. Tangis gitu baru pas tahankan dengan persisten. Tadi Pak Rudi ngangkat wae Rahman ya. Rahman lamun masuk ke MT. Jadi ya saya benar bilang karena Rahman konsisten. Bagaimana cara konsisten dengan persisten? Saya tahu bagaimana struggle-nya Rahman ketika masuk ke sana. Perasaan hati yang sudah nyaman di sini. Ya. Di sini udah enak. Deketin batas sana. Ya. Deket jeung timna heureuy guyu. Kudu pindah ka ditu jauh. Ngobrol jeung awewe. Sebelahna Utia. Atau Kang si Neneng. Sebelah si Depi. Pak Hendi teu deukeut. Orang cerut. Kopi ya. Betul mah? Saya merasakan enggak posisi Rahman pernah saya alami. Yang sudah pindah anu teu wauh teu apa deui daerahna kudu FS. Jalan jeung si Wisnu nang sedek keluar. Bener ya? Jalan. Saya tinggal jauh lagi cuma cik bener konsisten tuh si Rahman. Skill yang dia dibawa di sini bawa kan itu. Konsisten. Mata kalau diwani ngomong si Rahman pindah ke KLMD ki bakal naik. Si Rahman pindah ke Supervisor dia dengan Risa bakal naik. Tinggal nunggu rezeki nama. Nunggu waktu. Yang penting konsisten. Ya, rezeki bisa diurang, bisa disaha aja. Besok kan aya lawan Supervisor saya bisa main ke Rahman. Yuk pindah. Supervisor itu. Baik 3 bulan resign. Tawon. Nah, tapi setidaknya konsistensinya itu terbukti. Ya, orang saya tahu kayak sebulan ini sih. Diangkat-angkat kayak nggak kumrah bro si Roman. Cuman ya, ini ada buktinya. Saya nggak perlu ngomong batur gitu kan depan mata teman kalian sendiri. Saya bisa wae kayak pindahin Iswan ke LMT ganti Depi ke Iswan. Cik hanya switching. Saya pindahin supervisor enggak, pindahin Sahadi. Atau pertukaran grosir, Ferry ke Pawas ke Ferry, Busari ke Demi ke Busari. Bisa. Hanya cik berubah tuh. Toko yang dipegang. Nah, perubahan ini harus disikapi dengan ilmu. Nah, oke, saya ngomong nanya ayat 6i, nah sisi berikutnya teman panjang teh. Cuman posisi konsisten hidup orang, kalau memang kira-kira udah nyaman, oke, saya pakai nih siklus hidup saya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya pakai. Nah, mana sih yang menunjukkan prestasi? Di sini kan. Kalau prestasi kerja. Ini prestasi kerja kan sini. Nah, terus mana yang menunjukkan prestasi ke keluarga? Tanggal 25. Prestasinya kan dapat insentif, dapat kerja. Ya. Ada prestasi yang paling hakiki yang nggak pernah kalian ngeh. Ketika kalian kontraknya harus dihabisi. Itu udah kegagalan hakiki lah. Prestasi yang paling hakiki yang kalian dapatkan adalah ketika diperpanjang, nambah umur day, nambah kuota atau diangkat. Ya, karena iya mah kan dapat insentif untuk tiap bulan, digorokan ting sampai nggak usah kali lah. Tapi tiap tanggal 25 ini yang tersenyum tuh kalian, istri, anak, mertua, ibu, pedagang sebelah, Alfamart hari kelima, Indomaret, gitu kan? Semuanya tersenyum. Kenapa? Akan tersalurkan uang.